Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, konco-konco sedaya, teman-teman semua di seluruh tanah air dan dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan Cak Nurinsap, Lukman Hakim Nursalam. Sebelum tayangan ini, saya sudah membahas terkait dengan istilah dalam bahasa Jawa itu pertanyaan sangkan paraning dumadi, yang sebelumnya saya sebut sebagai pertanyaan mendasar manusia, atau dalam bahasa agama itu akidah, dalam bahasa umum sekarang ideologi. Nah, teman-teman, kemarin sudah saya sampaikan, yang saya refresh lagi ya, bahwa sebenarnya manusia ini untuk mengenal Sang Pencipta itu harus juga mengenal alam kehidupan dan manusia ini dari mana, terus sekarang ini sedang di mana, untuk apa, setelah ini mau kemana, setelah kehidupan dunia ini ada apa di sana, ada apa di balik semuanya ini. Nah, teman-teman, yang saya pelajari kemarin sudah saya singgung, ada beberapa yang bisa menjawab tiga hal ini. Alam, kehidupan, dan manusia itu dari mana, sedang di mana, mau kemana, termasuk di sana untuk apa itu. Sebelum semuanya ini ada apa, atau ada siapa, begitu ya. Dalam faktanya itu yang bisa menjawab itu ada tiga kelompok gitu ya, tiga kelompok yang akhirnya menjadi, kalau istilah saya itu ideologi dunia, ideologi yang mendunia gitu ya. Nah, yang saya tahu itu hanya ada tiga ideologi besar dunia yang awalnya memang menjawab pertanyaan tentang alam kehidupan dan manusia tadi. Pertama dijawab oleh kalangan Barat, Eropa Barat, dengan proses apa istilahnya itu revolusi Perancis ya, yang dipimpin oleh Martin Luther, yang akhirnya melahirkan sekularisme itu, menjawab bahwa alam kehidupan dan manusia itu dibikin oleh Tuhan gitu. Tuhan itu ada, tapi menurut mereka urusan politik, ekonomi, pendidikan itu diistilahkan urusan dunia sekarang ini tidak diurus oleh Tuhan, diserahkan oleh manusia. Bahkan diibaratkan bikin jamnya sudah diberi baterai, ya sudah jalan sendiri. Akhirnya Barat memunculkan teori trias politika itu kan, kekuasaan itu ada legislatif, yudikatif, eksekutif. Muncullah demokrasi itu, yang pada pokoknya adalah sebenarnya sekularisme itu gitu. Memisahkan agama dengan kehidupan dunia, kehidupan bernegara. Agama nggak boleh ikut-ikut, agamanya boleh di kuil-kuil, di gereja, di masjid, itu aja, nggak boleh ngurus urusan politik dan lain-lain. Yang boleh hanya beribadah. Dalam bahasa kita Islam itu ibadah mahdoh saja, silakan kamu di masjid yang besar-besar, kamu istighosah bersama, zikir bersama, apapun silakan di situ. Tapi kamu jangan coba-coba ngurusi politik atas nama agama. Nah, ini adalah sekularisme itu. Ini yang menjawab pertama adalah Barat tentang akidah atau ideologi tentang alam, kehidupan dan manusia itu dijawab karena mengakui Tuhan tapi tidak mengakui Tuhan itu punya hukum untuk diterapkan dalam segala hal, hanya urusan transendental saja, ibadah mahdoh itu yang dianggap agama. Begitu juga akhirnya juga muncul juga jawaban itu dari dunia timur, yang saat itu diwakili Uni Soviet, yang akhirnya
hancur, bubar tahun 91 atau 90 itu ya. Yang mana mereka tidak meyakini adanya Tuhan. Yang pada umumnya kita sebut komunisme, ateisme itu. Mereka hanya mengakui alam ini ya terjadi secara alamiah, kebetulan alami, tidak ada yang menciptakan. Melahirkanlah komunisme yang juga di dalamnya ada sosialisme. Gitu. Akhirnya menjadi ideologi dunia juga. Nah, benturanlah itu antara Barat dan Timur yang di tengah-tengahnya pernah jaya namanya Islam begitu. Saya katakan pernah jaya dulu. Ya, dalam sejarah kalau boleh saya sebut dari aspek pertarungan sejarahnya ya apa namanya ya terakhir 1924 itu kan Turki Utsmani itu. Nah teman-teman, Islam menjawab bahwa manusia, alam dan kehidupan itu ada yang menciptakan gitu. Dalam Islam Tuhan itu disebut Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam ini sekaligus gitu ya. Sistem yang harus diterapkan di dalam kehidupan dunia, alam semesta ini. Namanya ada akidahnya, ideologinya, ada sistemnya, ada nizam dalam bahasa Arabnya itu ada sistem yang memang dari Allah diatur. Yang mana Islam mengatur tidak hanya urusan ibadah mahdhah, transendentan saja. Jadi sholat, zakat, puasa, haji iya, nikah, talak, rujuk, cerai iya, waris iya. Tapi yang jarang kita mendengar itu adalah di dalam Islam itu ada bagaimana mengatur urusan politik, urusan negara, urusan pemerintahan gitu, urusan pendidikan, urusan ekonomi dan seterusnya lengkap itu. Nah, saya tidak berbicara perjalanan dari penguasa ke penguasa Islam saat itu terjadi perang ini, perang itu. Saya hanya mengatakan bahwa di dalam Islam itu ada itu lengkap begitu. Disinilah teman-teman kita merenung kembali bahwa kepada bab pertama saya juga menyinggung bahwa ketika kita mau mengenal Sang Pencipta, dalam bahasa Islam itu disebutkan bahwa ada sebuah hadis awaluddin ma'rifatullah. Awal dari agama itu mengenal Allah gitu. Nah, untuk berbicara ideologi tadi, sekuler barat, komunis timur, kapitalis barat, terus Islam, nanti dulu ya, ini kita pending dulu, ini berbicara urusan global secara lengkap. Saya hanya mengambil dulu dari aspek kembali kepada ingin mengenal Tuhan dulu. Kita awal di bab alam sudah saya sitir bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Nah, sudah saya singgung kemarin kita belajar tentang manusia itu ada dua aspek, tapi ada empat sebenarnya, dari sisi fisiknya, dari sisi pikirannya, dari sisi perasaannya. Yang keempat yang jarang kemarin saya terangkan juga bahwa membahas yang keempat ini yang kita sering ketakutan karena entah apa namanya ya, kalau saya mengistilahkan itu terdoktrin atau terkacamata kudai, enggak berani membicarakan tentang ruh itu seperti apa, Allah itu seperti apa dan seterusnya, karena dibatasi oleh yaitu istilahnya doktrin, dogma gitu ya, takut membahas itu. Bahkan dikatakan bahwa kalau ingin membahas tentang ruh Allah dan sebagainya itu harus orang-orang khusus, orang ini, orang itu. Padahal sebenarnya manusia punya potensi yang sama, punya pikiran dan punya perasaan, punya fisik sama. Tinggal bagaimana kita mau membuka diri untuk menambah wawasan, menambah wawasan. Nah, kemarin sudah saya beri contoh tentang bagaimana pikiran itu bekerja. Ternyata pikiran itu bekerja bukan karena hanya otak gitu kan, tapi ada bekal atau apa namanya aspek-aspek lain yang tidak bisa dipisahkan, yaitu adanya fakta, adanya otak itu sendiri, adanya panca indera,
adanya informasi. Ini yang ingin saya matangkan malam ini. Nah, ini waktu sekarang sudah pukul 9 kurang 4 atau pukul 21 ya, kurang 4 menit. Malam ini saya ingin menuntaskan ini, bahwa pikiran itu bisa menampung berbagai informasi, tapi belum tentu sesuai dengan fakta. Kemarin saya contohkan sisir, ada faktanya, ada nyambung antara sisir dan fakta. Nah, saya sering memberi contoh-contoh bahwa kalau kita dulu belajar sejarah karangan J. Laroupe yang orang Belanda itu menjadi sejarah nasional, itu selalu ditulis khusus tentang Islam modern yang dipelopori Mustafa Kemal Atatürk di Turki, yang di sisi lain ada yang bahas Mustafa itu sebenarnya justru malah yang menghancurkan kekuatan Islam internasional. Saya tidak bahas itu ya, saya hanya ingin memberi contoh. Kalau sekarang di negeri kita ditanya, yang membawa Islam masuk ke negeri kita, ke Nusantara itu, insya Allah kalau nggak salah dan menjadi ingatan kita semua adalah dibawa para pedagang dari Gujarat. Ini contoh ya. Nah teman-teman, kalau kita mau jujur, mestinya kita meneliti apa buktinya bahwa ini dibawa para pedagang. Di saat yang sama kita juga belajar ada wali-wali atau wali songo itu yang umum yang membawa Islam ke sini. Dijelaskan pula mereka memang diutus oleh Khalifah Turki Utsmani saat itu, yang sebelum-sebelumnya juga, untuk membawa Islam ke negeri kita. Ini contoh gitu ya. Ada lagi ya, itu pembanding, artinya bahwa informasi yang kita terima yang berupa sejarah maupun keterangan-keterangan agama yang hubungan dengan sejarah masa lalu, kita sering kebingungan ketika harus mencari bukti-bukti kekuatan informasi sejarah itu. Yang contohnya Islam tadi. Ada lagi pertanyaan saya yang selalu berterngiang. Dulu semua kita tahu, kita belajar sejarah Islam itu bahwa sebelum Islam diturunkan di Mekah gitu ya, bangsa Arab pada waktu disebut zaman jahiliyah. Jahiliyah yang di situ bukan berarti orangnya bodoh-bodoh dalam arti intelektualnya gitu. Justru sudah cerdas tapi perilakunya sudah rusak. Sudah zaman kegelapan, membunuh, memperkosa, perzinaan, perjudian, minuman keras sudah merajalela sampai akhirnya pemuda yang namanya Muhammad sebelum diutus sebagai nabi bertahanus atau beruzlah ke Gua Hira itu karena mempertanyakan ini ke dalam keheningannya dia, yang akhirnya beliau diangkat sebagai rasul itu. Nah sekarang kita bandingkan Jawa sebelum datangnya Islam disebut zaman apa? Nah di sini akhir-akhir ini, saya 3 tahun terakhir ini mengulik-ngulik banyak hal, podcast maupun bacaan-bacaan yang saya tahu. Saya tidak mahir menyebut referensi ya, mohon maaf. Intinya kalau saya salah ya nggak usah dipakai. Tapi mari kita renungkan bersama. 3.000 tahun sebelum Isa Al-Masih lahir itu, Nusantara sudah ada. Dan disebutkan dalam penjelasan-penjelasan sejarah masa lalu Nusantara, terutama Jawa itu, sudah punya peradaban. Bahkan ya kalau dikatakan agama ya agama. Yang di Jawa disebut Kapitayan, di Sunda disebut Sunda Wiwitan, di Bali apa itu sudah intinya sudah mengesahkan sang pencipta gitu. Sang Hyang Widiwasa dan seterusnya penyebutannya begitu. Sang Hyang Taya dan macam-macam itu tidak bisa dipungkiri dalam sejarah yang sekarang sudah dibuktikan di dalam peninggalan tulisan-tulisan masa lalu itu. Artinya jauh sebelum Islam datang itu sudah peradaban orang Jawa Nusantara itu, maaf saja kalau Gus Muafik menjelaskan ketika Barat memakai alat musik kayu dan gitar itu ya, kita sudah bisa menempa logam dengan cara yang dulu. Bahkan Borobudur itu dengan kecanggihannya belum ada semen, menunjukkan ketinggian peradaban
kita semua. Saya tidak bermaksud untuk berbicara secara kesukuan. Nah, ini nanti yang saya ingin klarifikasi, bahwa harus sadar teman-teman bahwa kalau kita berislam itu harus urut mulai awal bagaimana Rasulullah di Gua Hira, masa sebelum di Gua Hira dan latar belakangnya, masa remajanya, sampai minimal kalau saya itu sampai beliau wafat. Di sana akan kita temukan mengapa sekarang kita ini kalau sudah bicara Islam banyak yang alergi, mereka-mereka yang suka Islam karena melihat terkesan kita ini garang, radikal, macam-macam. Karena kita lupa bahwa menampakkan bagaimana akhlakul karimahnya dan sebagainya di dalam menyampaikan agama yang tauhid itu. Nah, disinilah teman-teman nanti kita akan berbicara selanjutnya. Kembali kepada topik awal, kita baru bicara tentang adanya Allah, rukun iman dan sebagainya, dan bicara agama itu setelah kita mengenal diri kita. Tadi saya beri contoh informasi kerjanya pikiran itu, kalau antara informasi dan fakta nggak nyambung, harus kita teliti ulang, gitu, okay? Begitu teman-teman yang dirahmati Allah. Nanti kita lanjut mendalami tentang bagaimana sebenarnya terkait dengan kerja pikiran di dalam menjawab 3 hal alam kehidupan manusia, dari mana di mana ke mana. Sudah saya tunjukkan bahwa yang bisa menjadi ideologi dunia. Pertanyaan lebih khusus lagi, apakah saat itu keyakinan, atau kalau boleh saya sebut ideologi atau keyakinan yang disebut oleh mereka katanya dulu di Nusantara ini, orang Jawa dan Sunda dan sebagainya, dinamisme, animisme, padahal orang yang sudah tahu sejarah enggak begitu gitu. Nah, ini tujuan saya membahas ini nanti untuk mendudukkan kembali, biar kita yang berislam ini tidak terbawa atau terkacamata kuda atau terdoktrin saja, harus kita analisis, gitu ya. Saya tidak bermaksud mengeliminir bahwa ini agama saja kecil kok. Saya tidak terima saja kalau akhirnya Islam ini sebagai agama mayoritas ini akhirnya kok pemeluknya ya maaf dalam tanda kutip itu gak pinter-pinter sejak dulu, terus terbelakang gitu. Negara-negara maju yang sekarang dikatakan negara terbahagia, ternyata disiplinnya sampai penjara nggak ada isinya dan sebagainya itu ya. Tapi kita ini kayak begini. Nah, ini yang harus kita bahas seterusnya setelah tuntas membahas cara kerja pikiran, berbagai macam aspek yang terkait dengan pikiran manusia. Banyak hal, termasuk yang membawa sukses dan tidaknya manusia itu tergantung tentang apa memori yang ada di dalam pikirannya sejak mulai di kandungan sampai dewasa sampai sekarang. Kalau saya boleh katakan, nasibmu itu sangat ditentukan oleh rekaman bawah sadar atau rekaman di otakmu sendiri, di otak kita itu. Sampai ada pepatah dirimu sekarang adalah yang kamu berikan dulu itu sampai sekarang itu, sampai kemarin dan terus. Jadi nasib kita itu ada yang mengatakan ditulis di Lauhul Mahfuz, macam-macam. Ini malah membingungkan. Nanti kita akan bicara tentang Lauhul Mahfuz dalam tanda petik, bagaimana memahami alam semesta ini sebagai Lauhul Mahfuz itu apa korelasinya. Nah, teman-teman, disinilah saya ingin nanti berbagi, tidak lama-lama, nanti kalau terlalu lama jenuh gitu ya, paling per 20 menit, per 15 menit. Nah, mohon doanya dan kita saling berdoa. Kembali lagi saya disclaimer ulang bahwa saya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, dan saya hanya musafir kehidupan, hanya berbagi. Kalau memang bermanfaat monggo, kalau enggak ya jangan dipakai. Atau mungkin pada saatnya kepingin kita dialog, diskusi apa, monggo saya siap kemana saja. Begitu teman-teman, dulur-dulur sedaya, nanti kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.